Hello, selamat datang di Darius Ada Channel. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya biar kalian dapat mengikuti video kami selanjutnya. Berikut adalah tanggapan Bapak Kepala Sekolah atas SDN Parel Lutaahu. Bagi saudara-saudara yang belum menyaksikan, dapat mencari pada link deskripsi kami. Selamat siang, saudara-saudara terkasih dimanapun yang berada dan menyaksikan video kami atau tontonan tayangan kami saat ini. Pada saat siang hari ini saya berada di titik SDN Lahiru, tepatnya di Desa Liru, Kecamatan Mahu, yang menjadi SD atau sekolah induk dari SDN Parel Lutaahu. Dan saat ini saya bersama dengan Bapak Kepala Sekolah yang sebagai penanggung jawab SD induk SDN Lahiru dan juga SDN Parel Lutaahu. Selamat siang Pak Kepsek. Selamat siang. Mungkin Bapak bisa perkenalkan diri dulu. Jadi nama saya Andreas Kawarat Anding, SPD. Bertugas di sini sejak 25 Januari 2012. 25 Januari 2012 Pak. Jadi sudah Mau 10 tahun lebih. 10 tahun lebih, mau menjalan 11 tahun. Iya. Mendapat tugas tambahan di sini sebagai kepala sekolah. Jadi sampai hari ini bisa 10 tahun lebih lah. Jadi mungkin Pak bisa berbagi kepada kami tentang status dari sekolah SDN Parel Lutaahu yang memang kondisinya saat ini ya belum ada kepastian untuk seperti apa ke depannya. Mungkin Pak bisa bagian sekolah itu kan didirikan tahun 2015 dan mungkin sampai saat ini belum menjadi sekolah definitif Pak. Sekolah definitif, kira-kira kendalanya seperti apa sehingga belum terjawab semuanya itu. Pak bisa ceritakan? Pada tahun 2013 yang lalu, kebetulan Pak Bupati waktu itu Pak Gideon Beliora berkunjung di Desa Lahiru, dan waktu itu orang tua murid yang berada di Desa Lutaahu menyampaikan desa tunduk persiapan Andamono, Desa persiapan Tundumono menyampaikan kepada Bapak Bupati waktu itu. Jadi mereka menyampaikan sendiri kepada Bapak Bupati dari tokoh-tokoh masyarakat dan juga serta masyarakat. Ada beberapa tokoh waktu itu, dan pada waktu itu Bapak Bupati panggil saya selaku kepala sekolah, Bapak Kepala Desa Lahiru waktu itu, Kepala Desa Induk, dan Bapak Andreas dan Bapak Matius Makatehu selaku pejabat Kepala Desa Andamono. Pejabat Kepala Desa Andamono Pak Matius. Jadi waktu itu beberapa orang tua murid atau tokoh di sana meminta sekolah untuk didirikan di Desa Andamono. Desa persiapan Andamono. Jadi waktu itu Bapak Bupati meminta kami bertiga untuk melihat lebih dekat di sana apakah layak atau tidak untuk dibangun sekolah ini atau tidak. Jadi saya bersama staf waktu itu, bersama ketua komite, kami ke sana dan kami melihat langsung dan meminta data lengkap dari toko-toko. Ternyata waktu itu data awalnya siswanya, kalau saya tidak salah, sekitar hampir 40. Hampir 40 anak. Tapi itu kira-kira kalau standar untuk kita dirikan sekolah ada standar berapa jumlah siswa mungkin Pak? Kalau menurut pada zaman itu, pada saat itu sekitar 60-an. 60-an baru dinyatakan layak. Layak untuk didirikan sekolah. Tapi mungkin pertimbangan karena kondisi geografis yang jauh kalau anak ke sekolah, makanya belum mencapai 40 tapi disetujui sudah untuk didirikan sekolah. Targetnya waktu itu kami rembuk dengan Bapak Kepala Desa dan Bapak Pejabat, kalau begitu belum bisa dibangun sebuah sekolah karena belum memenuhi persyaratan dari segi jumlah siswa. Akhirnya
dia sudah ada mono atau SD UTA itu merupakan kelas paralel dari dari itu. itu keputusan awalnya dari hasil pertemuan Pak dengan beberapa staf serta tokoh masyarakat di sana dengan kepala desa. Ya Pak. Akhirnya lama sampai saat ini sudah 2 kali mengikuti ujian. Oh, sudah 2 kali mengikuti ujian untuk anak kelas 6. Sudah 2 kali. Dan jumlah murid saat ini ada 56 orang. 56 orang anak 50 orang. untuk SD paralel ini. Kelas paralel. Jadi kalau kita lihat dari kondisi geografisnya Pak, memang sangat layak karena terlalu jauh. Iya, kalau kondisi geografis. Dari SD ke Andawai saja mungkin sudah sekitar 8-9 kilo. Kalau menurut aturan yang saya baca, mungkin kalau 2-3 kilo, 3 kilo ke atas sudah bisa bangun sekolah. Itulah tadi yang menjadi kendala. Sudah karena letak geografis juga. Dan pada tahun 2018 ya. Kami undang Kepala Dinas Pak Yusuf Waluanja. Waktu itu beserta rombongan Kepala Kabit SMP, Kabit SD, staf sarana persedana yang juga datang. Jadi semua mereka sudah datang. Jadi Pak Kepala Dinas itu Bapak Yusuf datang, terus Pak Kabit SD juga datang, dan ada Pak Kabit SMP juga datang untuk dan waktu meninjau. itu mereka katakan layak untuk dibangun sekolah. Cuma persoalannya masalah izin operasionalnya. Izin operasional itu. Izin operasional yang belum. Nah, untuk menyangkut izin operasional ini kan pasti dikeluarkan oleh dari kabupaten Pak ya. Mungkin Pak belum coba telusur kira-kira kendalanya apa sampai saat ini izin operasionalnya belum. Mungkin ini satu kelemahan saya penanggung jawab di sini. Seharusnya harus saya buatkan proposal sebagai dasar hukum untuk mengeluarkan itu apakah layak atau tidak. Cuma itu yang menjadi mungkin kendala juga kalau misalkan status tanah, kepemilikan tanah. Yang kedua masalah status juga belum ada penyerahan ini merupakan tanggung jawab kami juga di sekolah untuk mengurus secepat khusus penyerahan tanah dulu. Kalau sudah ada itu kita urus terus untuk dapat sertifikat tanpa 2 hal ini tadi. Tanah kalau belum jelas, belum ada status dilihat, tidak bisa. Jadi ya harapan ke depannya supaya cepat bisa terrealisasi dan juga anak-anak di situ bisa dapat sekolah yang layak. Ya, itu harapan dari saya sebetulnya. Tentunya semuanya ini ya tergantung kerjasama semua pihak. Ya, melibatkan banyak pihak untuk kerjasama. Kalau hanya kami saya di sekolah yang bergerak, orang tua murid juga toko, kepala desa, kepala wilayah tidak bergerak, sekira kurang pas Pak. Jadi kalau hanya berdiri sendiri tanpa adanya tokoh masyarakat, tanpa adanya partisipasi dukungan dari orang tua murid serta aparat setempat atau pemerintah setempat dan kepala desa, maka akan sulit untuk bisa menjangkau itu. Tapi dalam perjalanan ini dengan kepala desa yang saat ini mungkin sudah ada titik terang untuk bisa duduk berembuk bersama untuk kompromi dengan kepala desa yang baru. Itu memang kami sudah rapat Dewan Guru dengan Ketua Komite awal Juni yang lalu. Tapi untuk jadwal pertemuannya belum untuk menindaklanjuti SD. Memang saya juga secara pribadi memang prihatin. Teman guru juga yang saya pakai di sana hanya untuk menyelamatkan. Memang sudah tidak memenuhi standar, tidak memenuhi persyaratan. Karena hanya punya latar belakang pendidikan cuma SMA, ijazah SMA, modal ijazah SMA.
Jadi mereka dipertahankan untuk bisa menyelamatkan sekolah ini supaya sambil menunggu SK definitif sambil menunggu SK definitif. Jadi ya ada harapan juga ini Pak dari guru itu, mereka juga rindu untuk terus bisa jadi staf tenaga pengajar, namun kendala hanya oleh latar belakang pendidikan saja. Jadi memang kondisinya juga mereka juga susah, apalagi untuk mau sekolah lanjut sangat tidak mungkin. Jadi perhatiannya kalau hanya dari kepala sekolah mungkin agak sulit dipertahankan tenaga pengajar yang ada ini Pak, karena Bapak bukan seorang penentu kebijakan yang harus bisa mengambil kebijakan bahwa ini mereka harus bisa terus mengajar dengan hanya bermodalkan ijazah SMA. Tapi standar pendidikan sekarang seorang pengajar paling kurang itu S1 Pak ya? Atau strata 1. S1 pendidikan. S1 pendidikan. Jadi kita pakai yang hanya ijazah SMA. Itu yang menjadi kendala. Jadi mungkin ada harapan ke depan bisa Pak sampaikan di sini Pak. Jadi harapan saya selaku penanggung jawab sekaligus kepala sekolah di Induk, saya berharap agar SD Paralel Andamunung ini bisa mendapat izin operasional. Yang kedua, harapan saya juga selaku pimpinan di sini masalah kepemilikan tanah, dan saya akan upayakan dalam waktu-waktu yang tidak terlalu lama untuk berkomunikasi dengan pemilik tanah, kepala desa, bahkan Pak Camat, sehingga mendapat identitas tanah itu Supaya bisa sambil kita proses nanti untuk mendapatkan sertifikat. Memang orang pemilik tanah di sana berenak untuk tanah demi membawa sekolah untuk masa depan bangsa ke depan. anak-anak mereka. Sekian dan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang menyampaikan klarifikasi tentang status sekolah SMP Paralel Utau dan juga kondisi dari teman-teman, staf pekerja, guru, tenaga kontrak komite kontrak komite yang berada di SD Paralel Utau. Sekian dan terima kasih.